Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab kitab Minhajul Muslim. Setelah kita membahas bab adab, ya, maka masuk pada bab selanjutnya, yakni bab akhlak, ya. Bab akhlak, faslul awal, fasal pertama, makna akhlak wa syarhihi, dan penjelasannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara akhlak, maka kita sudah sangat faham bahwa akhlak itu ada mahmudah, ada jazakallahu khairan. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Ada akhlak yang terpuji dan ada yang tercela. Akhlak itu adalah gambaran hati seseorang. Gambaran hati seseorang. Ya. Akhlak khianat, ya, dusta, berkeluh kesah, at-tama', rakus, ya, kemudian bejat, bengis, kasar, keji, ya, itu semua adalah akhlak. Ya, disebut dengan akhlak ar-radhilah atau al-mazmumah. Adapun panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya itu semuanya bagus. Ya, akhlak Nabi kita semuanya baik, semuanya terpuji, tidak ada yang enggak terpuji. Maka digambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang luhur. Ya, di atas akhlak yang luhur. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Ya, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bertakhalluk
menghiasi diri dengan akhlak yang baik, di antaranya pada surah Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika kita dizalimi oleh orang lain, jika ada orang yang bermaksud tidak baik, jahat kepada kita, maka ikhwan, respon kita adalah idfa' billati hiya ahsan. Tolak, balas ya kejahatan itu dengan cara yang baik. Ini yang berat. Ya, ini berat. Karena kita punya emosi. Kita ini punya fitrah membalas sesuatu, ya. Bahkan kadang-kadang orang dizolimi, orang digibahi, dia balas. Dia digibah 1 kali, dia balas 2 kali. Ya. Dia dijahatin 1 kali, dia berpikir untuk membalas lebih parah dari kezaliman yang dilakukan oleh orang kepadanya. Ya. Makanya orang dulu, di antaranya Hasan Al-Basri, ketika dia diceritakan oleh muridnya, ya Hasan, ya Imam, ada orang yang sedang menggibah kamu. Ada orang yang sedang menceritakan kejelekanmu, ya Hasan. Hasan Al-Basri tabi'in. Bagaimana respon Hasan Al-Basri? Dia angkat tangannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika yang dia ceritakan itu tentangku benar, ya, jika yang dia ceritakan tentangku itu benar, ampuni dosaku ya Allah. Tapi jika itu tidak benar, artinya fitnah, ampuni dosanya ya Allah. Subhanallah. Ampuni dosanya ya Allah. Ya. Misalkan saya ya diceritakan di luaran sana, digibah. Lalu ada orang yang lapor, ngadu ke kita. Ya. Bisa jadi dia ngadu untuk bagaimana saya atau kita dengan orang yang menceritakan itu berantem. Itu namanya namimah. La yadkhulul jannata namam, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya, namanya namimah atau namam. Tidak bakal masuk surga. Ya. Dia lapor kepada saya. Ada orang yang sedang menceritakan keburukanmu. Ya. Bahkan kadang-kadang dilebihin. Ya, dilebihin. Nah, ada juga yang sekedar ingin tahu apa benar yang diceritakan itu tentangmu. Ya, apa namanya? Tabayun. Ya, dia mencari tahu. Maka responnya adalah, ya Allah, jika yang dia ceritakan itu tentangku benar, ampuni dosaku ya Allah. Tapi kalau tidak, ampunkan dosa. Subhanallah. Nah, dosa ini kan kalau diceritakan orang, mestinya kita malu, Pak. Nanti ada bab malu. Mestinya kita malu. Ya. Itulah cara membalas keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Akhlak yang baik, ya, menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjadikan orangnya dirindukan surga. Dan bahkan surga sudah dipersiapkan kepadanya. Allah sebutkan Quran Ali Imran 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang sudah dipersiapkan untuk orang bertakwa.
Siapa orang bertakwa yang kepadanya surga dipersiapkan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan susah dan senang. Ya, dalam keadaan susah dia berinfak, dalam keadaan senang apalagi dia berinfak. Wal kadhiminal ghaidha. Sifat yang kedua, kepada mereka surga telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kadhiminal ghaidha, orang yang pandai mampu menahan marahnya. Ya, mampu menahan marah. Setiap kita ini memiliki rasa marah, Pak, pasti. Tapi tidak semua orang bisa menahan marahnya. Hanya orang yang hebat itu, kata Nabi, bukan orang yang kuat berantem, bukan orang yang kuat gulat, bukan orang yang kuat panco dan seterusnya. Iya. Kalau kami itu di pulau di Sulawesi ada istilahnya si bente. Si bente itu adu kaki, Pak. Saling nendang kaki. Ya, itu biasa waktu saya SD, waktu saya ibtidaiyah. Itu diadu kaki. Ya, makanya ada istilah ilmu pinombol. Itu orang Sulawesi, kami pinombol itu ilmu kekebalan di kaki. Itu biasa anak-anak pulau, anak pedalaman. Karena adu kuat kaki. Tendang 10 kali, ya. Enggak apa-apa karena dikasih ilmu oleh nenek-nenek. Ya. Kuat, oh bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah padahal dia bisa marah. Itulah orang kuat. Ya. Dia bisa menahan marah padahal dia bisa marah. Kalau orang yang nggak bisa marah lalu menahan marah, itu bukan orang hebat. Ya, memang nggak bisa marah. Ya, orang berbadan kecil dizalimin oleh orang yang berbadan besar, udah sabar aja dah, sabar. Dia memang nggak bisa marah. Marah ya tambah dihabisin. Ini orang hebat, badannya besar. Tiba-tiba dizalimi oleh orang yang kurus, kecil. Ya udah sabar. Kalau saya habisin, dia habisin. Tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Dia menahan marah. Ini kasusnya banyak. Umar bin Khattab itu pernah dikatain tidak adil oleh rakyatnya. Ya Khattab, wahai Khattab, kata orang ini. Ya, dapat dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Ya Khattab, wahai Khattab, engkau tidak adil. Marah Umar. Oh dipukul. Tapi diingatkan ayat oleh sahabatnya, jadilah orang yang suka memaafkan. Akhirnya dia duduk, tidak jadi marah. Ini orang hebat. Umar pemimpin, badan tegap, badan besar, badan kuat. Dia pukul sekali nih orang habis. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Dia faham betul bahwa surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang pandai menahan marah. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang dirindukan surga adalah mereka yang 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, ya, memaafkan orang lain. Ini yang berat juga, Pak. Minta maaf itu berat, tapi lebih berat memaafkan. Ya. Kalau ada 2 orang berseteru, kalau ada 2 orang bermasalah, dua-duanya bermasalah. Yang berat itu mengaku dirinya salah, itu berat. Nah, sama-sama mengaku benar. Ya, saya yang benar, dia yang salah. Masa saya yang minta maaf? Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan saya yang salah, maafkan saya. Itu hebat, itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi memaafkan.
Ya, nah, itulah orang yang dirindukan surga. Wal 'afina 'anil nas. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di hari akhir, ya, kenapa kita menghiasi diri dengan akhlak yang baik? Karena perkara yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita adalah akhlak yang baik. Semakin bagus akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, akan semakin berat timbangan kebaikannya di hari akhir, Bapak Ibu. Ya ikhwan wa akhwati. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf 46-47. Surah Al-A'raf nanti bisa dibuka ayat 46-47. Allah sebutkan, ada orang, Pak, ya, wa 'alal a'rafi rijalun wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun bisimahum kullahum bisimahum. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Di antara penghuni surga dan neraka itu ada hijab. Ada hijab. Sehingga yang di surga tidak akan ke neraka. Yang dari neraka berusaha pengen keluar. Pengen masuk surga tapi nggak bisa. Semakin mereka berusaha keluar, semakin mereka diazab di neraka. Ya, Al-Quran Allah sebutkan pada surah As-Sajdah. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, kata Allah. Nah, di antara dua kelompok manusia yang merupakan penghuni surga dan penghuni neraka, ada di antara keduanya. Tidak di surga, tidak di neraka, Pak. Tidak di surga, tidak di neraka. Bukan penghuni surga, bukan juga penghuni neraka. Ini disebut apa? Ashabul A'raf. Maka ada surah Al-A'raf. Ashabul A'raf 46-47. Bukan penghuni surga, bukan juga penghuni neraka. Berada di hijab. Pemisah antara surga dan neraka. Pertanyaannya, kenapa mereka menjadi ashabul a'raf? Karena timbangan kebaikan dan keburukannya beratnya sama. Beratnya sama. Adapun orang yang menjadi penghuni surga, mereka itu adalah yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Meskipun beratnya itu seberat biji zarrah. Adapun yang menjadi penghuni neraka adalah mereka yang timbangan keburukannya lebih berat. Meskipun lebih berat sebiji zarrah. Nah, di antara keduanya ada Al-A'raf. Ditimbang keburukan dan kebaikannya sama. Ibadah Allah. Perkara yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita, bahkan paling berat ketika ditimbang, adalah akhlak yang baik. Semakin baik akhlak kita, semakin mulia akhlak kita, maka kebaikan kita akan semakin berat. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari akhir melebihi husnil khuluq, akhlak yang baik. Jadi kita ini, Pak, Bu, harus ngumpulin kebaikan-kebaikan yang dapat memberatkan timbangan kita di hari akhir. Agar kita tidak penghuni neraka. Dan bukan juga ashabul a'raf. Mereka ini, Pak, Bu, berada di dalam rahmat Allah. Terserah Allah mau dikemanakan ini orang. Apakah ke surga atau ke neraka.
Ya, ditimbang sama beratnya. Apa istilahnya tadi? Ashabul a'raf. Kebaikan dan keburukannya beratnya sama. Maka terus, ya, apa saja yang bisa kita kumpulkan, apa saja yang bisa kita lakukan. Ya. Ini saya datang-datang disiapin kopi, Pak. Ini ikhlas, ini ditimbang di hari akhir. Ya, ada nyiapin air. Ini semua akan ditimbang di hari akhir, Pak. Ya, makanya jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Dan jangan juga remehkan sekecil apapun keburukan. Ya. Cemberut ke orang ditimbang di hari akhir, Pak. Bermuka masam ke orang ditimbang di hari akhir. Ya. Jadi apa saja, semua akan ditimbang di hari akhir. Ya. Subhanallah. Dan yang paling berat timbangannya adalah apa? Akhlak yang baik. Semakin bagus akhlakmu, semakin mulia akhlakmu, maka akan semakin berat timbangan kebaikanmu. Dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nikmat terbesar di surga itu apa? Nikmat pertemuan. Itu nikmat tertinggi di surga, Pak. Ya. Seluruh fasilitas surga itu nikmat, tapi yang paling nikmat, yang paling agung adalah pertemuan. Pertama bertemu dengan Allah. Sesudah itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan keluarga, bertemu teman-teman. Ya, inilah nikmat yang paling agung di surga. Nikmat perjumpaan, nikmat pertemuan. Yang kedua adalah bertemu Nabi. Nah, ini orang bukan sekedar ketemu Nabi, Pak, tapi dekat posisinya dengan Nabi. Iya, dekat tempat duduknya dengan Nabi. Ada orang hebat, ya, manusiawi. Tiba-tiba disuruh duduk bersama, kan senang sekali itu orang. Iya. Ada orang salih, dikenal ulama. Iya. Lalu kita duduk bersanding satu satu sofa, senang. Makanya kadang-kadang orang ketemu orang hebat, ya minta foto bareng. Minta foto, tolong foto, tolong foto. Lalu diceritakan, saya tadi foto bareng. Senang dia ketemu orang hebat. Ya, dan itu naluri manusiawi. Ya. Saya yakin kalau tiba-tiba Raja Salman datang ke sini, ya, kita akan paling tidak minta foto bareng. Ya. Lalu dijadiin status. Ya. Dijadiin cerita. Itu bisa-bisa puluhan tahun gak bakal dilupakan itu. Foto bareng Raja Salman. Ya. Atau yang senang main bola, tiba-tiba datang ke sini siapa ini? Ya. Cristiano Ronaldo datang ke sini. Ya. Senang. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman. Bukan sekedar ketemu. Kalau tadi masih dekat di dunia, ini dekat di surga. Dekat di surga tempatnya. Ya. Makan bareng Nabi coba, Pak. Ya. Minum bareng Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah. Ya. Dan siapa orang yang posisinya paling dekat dengan Nabi di surga? Orang yang paling bagus akhlaknya. Maka orang yang akhlaknya bengis, jahat, kasar, maka dia orang yang paling jauh posisinya dengan Nabi di hari akhir. Ya. Nabi di surga, dia di neraka. Inna min ahabbaikum
ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat posisinya denganku di hari akhir adalah ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Apa itu akhlak yang baik? Oleh pengarang kitab disebut satu persatu. Pengertian akhlak yang baik di antaranya adalah perkataan Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri. Akhlak yang baik itu adalah engkau berwajah ceria, tidak cemberut ke orang, tidak bermuka masam ke orang, selalu senyum kepada orang. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Itu akhlak. Ya. Temu orang buang muka, jelek akhlaknya. Bermuka masam. Ya. Ngerendahin orang. Ya. Akhlak yang baik adalah engkau berwajah ceria. Ya, senang ketemu orang, senyum. Dan akhlak yang baik adalah engkau menebarkan kebaikan. Sehingga kehadiranmu itu ditunggu orang. Ketidakadaanmu itu dicari orang. Ya. Dan akhlak yang baik itu adalah engkau mencegah keburukan. Orang yang paling buruk posisinya di hari akhir, Pak. Orang yang paling buruk posisinya di hari akhir adalah mereka yang dijauhi oleh manusia di dunia. Nah, saya nggak mau ketemu dia. Kenapa? Kalau ketemu dia kerjaannya gibah. Ya, saya nggak mau ketemu dia. Kenapa? Jorok dia kalau ngomong. Ya. Kerjaannya memfitnah orang. Pokoknya saya nggak mau dah. Ya, mudah-mudahan dia nggak datang. Nah, orang seperti ini nih, yang kehadirannya itu dihindari, itu paling buruk posisinya di hari akhir, kata Nabi. Ya. Tapi kalau orang senang kepada kita, saya kalau sama dia, ya enak. Dia orangnya murah senyum, dia orangnya, ya nggak banyak ngomong, ya ngomong-ngomong, ya ngajak makan, ya. Sekali ngomong, kita mau makan apa ini, kita mau minum apa nih. Orang seperti ini nih, kehadirannya ditunggu. Dan dialah yang paling bagus posisinya di hari akhir. Ya, udah ngomong jorok, ya ujung-ujungnya kapan kita makan nih? Ya, kapan traktir saya nih? Ya. Aduh, ketinggalan dompet duit saya nih. Ya, udah kamu dulu yang bayar tuh. Ya. Tiap mau makan ketinggalan terus dompet duitnya. Ya. Nah, orang seperti ini nih paling buruk posisinya di hari akhir. Ya. Kerjaannya adalah ngambil manfaat dari orang. Tidak mau menebar manfaat untuk orang lain. Yang gini-gini nih Pak, tidak mesti ilmu banyak. Sebab kadang-kadang ada orang yang mohon maaf, ilmunya nggak banyak. Tapi melalui tangannya dia bisa menebar manfaat ke orang banyak. Ya, itulah akhlak yang baik. Kata Hasan Al-Basri. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in berkata, akhlak yang baik itu ada 3 sifat katanya. Akhlak yang baik ada 3 sifat. Yang pertama adalah disebut akhlak yang baik jika engkau bu'dun anil haram, menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Ya, itu yang pertama. Ketika engkau jauh dari hal haram. Haram apa saja? Haram dari ghibah, haram dari fitnah, haram dari melihat foto-foto haram, video-video haram, ya, dijauhi. Berarti akhlakmu sudah bagus. Ya, tempat-tempat haram, tempat-tempat maksiat. Allah sebutkan Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Sifat orang beriman itu apa?
wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru marru kirama. Surah Al-Furqan. Orang beriman itu Bapak Ibu, dia enggak mau datang, menyengaja gak datang ke tempat maksiat. Enggak mau dia. Enggak mau datang menyengaja. Kalau tiba-tiba dia lewat, dia akan percepat langkahnya. Ya. Apa saja yang di situ ada maksiat. Orang-orang laut, orang-orang pantai, yang paling senang itu apa? Orkes. Apa orkes bahasa ininya ya? Dangdutan, undang biduan, ya, nyawer, organ tunggal. Orang beriman nggak mau datang ke tempat itu, nggak mau dia. Ya, kalau dia orang beriman, nggak mau dia datang, Pak. Tiba-tiba lewat, ketemu tempat seperti itu, dia akan percepat langkahnya. Itu orang beriman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, olahraga itu kalau iman yang jujur, nggak mau datang ke apa ini, ke apa ini, ke apa istilahnya itu, yang di sepanjang Jalan Sudirman apa itu, CFD, itu nggak mau dia datang. Udah jelas di situ banyak maksiat, banyak orang yang menebar aurat, pasti itu. Saya sih nggak pernah. Ya, pernah 2 bulan yang lalu karena saya ceramah di salah satu gedung di Sudirman, luar biasa pakaian manusia. Ya. Menyengaja datang ke situ. Olahraga. Olahraga kan bisa di mana aja. Kenapa mesti di situ? Kalau niatnya olahraga. Ya. Udah tahu di situ ada maksiat. Ya. Enggak bisa kita olahraga sambil jalan nundukin. Anda kan enggak bisa. Yang ada ketabrak. Ya. Kenapa gitu cara olahragamu? Tuh pakaiannya enggak benar. Siapa suruh datang ke situ? Ya. Sudah tahu itu pakaian orang-orang enggak benar. Ya, pakaian ya kain enggak cukup. Ya. Ngapain datang ke situ? Beriman itu menghindari hal-hal yang haram. Ya. Bukan KFJ yang haram, tapi orang-orang yang ada di situ yang mengumbar auratnya. Tapi selama bisa kita hindari, tapi ada KFD sunnah ada enggak? CFD sunnah ada enggak? Ini enggak boleh kecuali orang pakai jilbab. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Ini enggak boleh kecuali orang yang pakaiannya rapi, enggak ada. Ya. Seorang beriman menghindari diri dari hal-hal yang haram. Ya. Yang kedua, akhlak yang baik itu yang tadi pertama kata Hasan Al-Mubarak, menghindari diri dari hal-hal yang haram, di antara dalilnya tadi surah Al-Furqan. Kalau ketemu langsung dia percepat langkahnya. Jangan malah dinikmati. Ya. Sebab ngelihat aurat itu, Pak, pandangan pertama itu rahmat. Tapi jangan dipahami, Pak. Prototin. Kenapa kok prototin? Kan pandangan pertama. Ya, bukan itu. Ya. Katanya kalau nggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Nggak benar itu omongan gitu, Pak. Mubazir itu adanya di makanan. Bukan nggak ngelihat jadi mubazir. Ya. Yang mubazir itu kalau makanan, minuman nggak habis, itu mubazir. Kalau ngelihat aurat itu bukan mubazir. Ya, ya. Yang kedua, kata Abdullah bin Mubarak, akhlak yang baik adalah mencari yang halal. Mencari yang halal. Jadi kalau kita ini sudah berusaha terhindar dari makanan, minuman haram, berarti kita sudah menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Ya. Nah, haram ini kan ada dua, Pak. Ada haram yang kasbih,
haram karena memperoleh, ada haram karena memang sudah zatnya haram. Ya. Khamr, sabu-sabu, narkoba, khinzir, ya. Ini mohon maaf, babi. Itu kan haram karena zatnya. Yang kedua, haram prosesnya. Riba, korupsi, nipu orang, ya, jual beli goror. Ini haram karena cara. Banyak lagi, ya. Kalau kita sudah berusaha untuk menghindari hal-hal yang berbau haram yang sifatnya makanan, minuman, kita tidak akan mengkonsumsi kecuali hal-hal yang halal, berarti kita sudah termasuk orang yang menghiasi diri dengan akhlak yang baik, yang tadi kita sudah dikategorikan orang yang dirindukan surga. Makanya orang beriman itu selektif dia. Ini halal apa enggak? Ini halal apa enggak? Ya. Nanti aja lah urusan halal haram nanti. Enggak boleh orang beriman. Dia harus selektif betul. Ya. Untuk perkara yang keluar saja kita hati-hati. Dilihat tanggalnya ini. Udah keluar apa belum? Enggak mau dimakan. Enggak mau diminum kalau sudah lewat. Untuk halal haram dalam makanan minuman, kenapa kita tidak selektif? Ya. Kenapa kita tidak hati-hati? Rokok halal apa haram, Pak? Harus selektif, Pak. Paling tidak itu perkara yang tidak bagus lah. Ya, tidak bagus. Orang beriman itu selektif dia terhadap perkara yang halal haram masuk ke dalam perutnya. Jangan sampai kita masukkan makanan haram, minuman haram ke dalam perut istri kita, ke dalam perut anak kita. Dan itu sangat mempengaruhi akhlak. Ya, anak yang diberikan makan hasil haram, itu akhlak anaknya nggak bakal benar. Nggak bakal benar. Ya. Dan kehidupannya akan hancur. Paling lama 40 tahun kemudian. Orang yang sering mengkonsumsi perkara haram, kehidupannya akan hancur. Ya. Yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah engkau berlaku lapang terhadap keluarga. Berlaku lapang terhadap keluarga. Ya, santun kepada keluarga. Sebab kadang-kadang kita ini bisa ngomong lembut kepada orang lain. Bisa ngomong baik kepada orang lain. Tapi kepada keluarga omongannya kasar. Ya. Saya kata Nabi, ya, orang yang paling baik itulah orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Khairukum khairul li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus kepada keluarga. Wa ana khairul li ahli. Dan saya adalah orang yang paling bagus kepada keluarga. Ya. Memaafkan keluarga. Jangan ada masalah. Ya. Jangan ada memutus hubungan antara keluarga. Lapang. Biasanya kalau masalah dengan keluarga itu bisa lama. Bisa lama. Nah, sebab itu Bapak Ibu, orang tua ini dituntut untuk berlaku adil kepada anak. Agar anak-anak mereka tidak bermasalah. Ada satu hadis, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat.
Ya. Sahabat Nu'man bin Bashir. Ayah dari Nu'man bin Bashir cerita kepada Nabi, ya Rasul, tolong engkau menjadi saksi. Saya menghibahkan sesuatu untuk anak saya Nu'man bin Bashir. Ya. Nabi tanya, apakah semua anakmu kau kasih? Oh tidak, yang saya kasih hanya Nu'man bin Bashir. Kata Nabi, saya nggak mau jadi saksi. Cari saksi yang lain. Nabi tanya lagi, kamu mau nggak semua anakmu berbakti kepadamu? Iya, saya mau. Berikan mereka semua sebagaimana apa yang kau berikan kepada Nu'man bin Bashir. Ya, ini hibah. Maka orang tua kadang-kadang berpikir, daripada anak saya masalah nanti setelah saya meninggal, ya, mendingan hartanya dibagi-bagi sebelum meninggal. Itu namanya hibah, dan itu boleh. Ya. Ada yang berpikir begitu. Coba kalau orang tuanya sudah meninggal, harta berubah menjadi apa? Waris. Ya. Tapi orang tuanya dia bagi sebelum dia meninggal, dibagi-bagi. Nah, itu harus sama. Jangan apa yang kau kasih kepada satu anak tidak kau kasih kepada anak yang lain. Ya, kau akan masalah di kemudian hari, kata Nabi. Ya. Akan berantem, adik kakak berantem gara-gara pemberian orang tua. Makanya ini harus disiasati oleh orang tua. Jangan sampai adik kakak bermasalah. Waktu bapak ibunya masih hidup gak masalah. Malu, takut sama bapak orang tua. Ya. Bermasalahin harta bapak, harta ibu. Berantemnya setelah bapak ibunya meninggal. Kenapa bisa terjadi? Karena dulu bapaknya tidak sama pemberiannya. Ya. Berikan kepada saudara yang lain sebagaimana apa yang kau berikan kepada Nu'man bin Bashir, kata Nabi. Ya. Agar kita ini selalu berlapang dada. Tapi dia tidak bisa dihindari. Kesalahan itu bisa terjadi antara adik kakak. Ya. Maka di situ perlu lapang dada. Ya. Nikmat sekali kalau keluarga rukun, Pak. Nikmat. Ya. Adik kakak rukun, nikmat. Ya. Orang tua dengan anak rukun, nikmat. Kemarin saya baca berita, anak bunuh ibunya di Aceh, Sumatera sana. Yang bunuh anak perempuan. Apa sebabnya? Anak perempuan ini cemburu kepada abangnya. Dia kira, dia berprasangka ibunya ini lebih sayang kepada anak laki-lakinya. Akhirnya adiknya perempuan ini cemburu, dibunuhnya ibunya. Ibunya dibunuh. Ya. Subhanallah. Tidak jarang kita dengar cerita anak menjarain ibu. Banyak cerita seperti itu. Ya. Nah, itu tidak boleh bagi kita. Yang sudah ngaji tidak boleh. Anak itu, Pak, kita ini anak. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, tetap kita harus hormat pada mereka. Sejahat-jahatnya orang tua kepada anak, tetap kita harus berbakti kepada mereka. Bahkan andai terjadi dari perut ke atas orang tua berubah menjadi monyet mukanya, tetap kita harus berbakti kepada dia. Sebab ada kasus, saya dulu dibuang oleh orang tua saya. Sekarang begitu saya sukses, dia merapat ke saya. Gimana? Berbakti kepadanya. Karena berbakti kepada orang tua itu ada dua.
Ada yang berbakti kepada orang tuanya, di mana orang tuanya ini zalim kepada anaknya. Ini berbakti yang luar biasa. Jadi kalau ada anak berbakti kepada orang tuanya, yang dulu orang tuanya zalim kepada dia, ini hebat. Tapi ada anak berbakti kepada orang tua karena memang orang tuanya baik. Ini biasa. Ya, dan itu wajar. Kita baik kepada orang tua karena kita disekolahin, karena kita dikuliahin, karena kita seluruh biaya nikah ditanggung sampai kita dibangunkan rumah, baru kita berbakti kepada dia, itu biasa, itu wajar. Tapi kalau ada anak berbakti lapang dada kepada bapak ibunya yang dulu dia dibuang, dulu dia dijahatin, tiba-tiba diaku setelah anaknya jadi orang hebat, orang kaya, bakti kepadanya, itu hebat. Ya, itu lapang dada. Memaafkan. Dulu aja saya dibuang, dulu aja saya dicuekin, sekarang udah sukses, rapat deh lo, gak boleh. Ya. Harus banyak, kita harus berlapang dada. Pada siapa keluarga kita minta tolong kalau bukan pertama kepada kita? Ya. Maka berlapang dada kepada keluarga. Berlapang dada. Maafkah. Bantu mereka. Siapa yang membantu mereka sebelum kita? Ya. Kepada siapa mereka minta tolong kalau bukan kepada kita, keluarganya? Ya. Itulah akhlak yang baik. Saya ulangi, akhlak yang baik itu ada 3. Kata Abdullah bin Mubarak. Yang pertama adalah engkau menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Yang kedua, mencari yang halal. Yang ketiga, berlaku lapang dada terhadap keluarga. Ulama lain berkata, akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia. Itu akhlak yang baik, dekat dengan manusia. Ya, sebab kadang-kadang Pak, karena strata sosialnya hebat, gelarnya banyak, kaya dia, bangsawan dia, darah biru dia, itu jaga jarak dengan manusia. Nggak mau negur kecuali ditegur. Ya. Mentang-mentang udah hidup di kota, datang ke pulau, nggak mau nyapa orang. Ya. Akhlak yang baik itu engkau bergaul dengan manusia. Kau dekat dengan manusia, ya, selama engkau bisa memberi manfaat, dan engkau dekat kepada manusia selama menambah keimananmu, menambah semangat ibadahmu. Tapi kalau kau dekat dengan manusia dan engkau jauh dari Allah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, Pak. Kita akrab dengan orang malah iman kita terancam, jangan. Ya, saya dekat dengan dia. Kenapa? Karena kalau saya dekat dengan dia, saya lebih ingat Allah. Ya. Akhlak yang baik adalah, kata ulama yang lain, ya, engkau mencegah gangguan terhadap orang. Jadi lisanmu, perkataanmu, ucapanmu, perbuatanmu tidak menyakiti orang lain. Itulah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik manakala engkau menanggung orang lain. Menanggung orang lain, menanggung orang beriman. Orang yang akhlaknya baik itu, dia tuh mendengar kesusahan orang, terpanggil untuk membantu. Itu orang berakhlak baik. Biarin aja dia, asal bukan saya. Ya, nggak boleh. Ya. Maka mendengarkan cerita penderitaan orang lain, miris hati kita, gimana caranya saya bisa bantu. Ya. Jadi menanggung beban orang lain, secara khusus orang beriman. Ya. Itu akhlak yang baik. Ulama lain berkata, akhlak yang baik adalah engkau tidak memiliki tujuan selain Allah. Itulah akhlak yang baik. Ya, tidak ada tujuanmu selain Allah.
Saya ngajar karena Allah. Kita datang ke tempat ini karena Allah. Kita membantu orang karena Allah. Kita bergaul dengan orang karena Allah. Segala-galanya karena Allah. Itulah puncak dari akhlak yang baik. Karena Allah. Hidup ini capek Pak kalau bukan karena Allah. Hidup ini lelah kalau bukan karena Allah. Ya. Hidup ini berat kalau bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah terasa ringan. Ya. Kita tengok orang tua di kampung. Kalau karena Allah terasa ringan saja. Ya, mau bayar berapapun karena Allah jadi ya kecil saja. Tapi kalau mikir-mikir dunia, ini ongkos pulang pergi sekian. Ya, ketemu bapak, ibu hanya sehari. Gak jadi deh pulang. Ya. Ada orang yang kayak gitu. Mikir-mikir. Padahal bapak ibunya sudah menahan rindu sekian lama kepada dia. Mikir-mikir. Astagfirullah. Ya. Tapi kalau semua karena Allah, salat malam terasa ringan. Kalau semua karena Allah, ya, membantu orang terasa ringan. Tadi malam saya surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Al-Anfal ayat 2. Allah itu Pak, kalau tertanam di dalam hati kita, enggak bisa kita maksiat. Ya. Ketika disebut nama Allah bergetar hati kita. Itulah iman yang benar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka tanamkan Allah dalam hati. Enak hidup kita. Mau ngomongin orang, ada Allah, enggak jadi. Ya. Jahat kepada orang, ada Allah, enggak jadi. Ya. Itu surah Al-Anfal ayat 2. Kita semangat ibadah ini karena Allah. Ya. Begitu kita lupa kepada Allah, udah maksiat itu. Pasti itu Pak. Ya. Lalai dikit aja terhadap Allah maksiat. Ya. Maka Allah itu tinggi di atas arsy, tapi dia tertanam di dalam hati kita. Aina Allah? Di mana Allah? Allah zatnya tinggi di atas arsy, tapi Allah di hati kita tertanam kecintaan. Ya. Maka akhlak yang baik adalah engkau tidak memiliki tujuan selain Allah. Ya. Bukan karena manusia. Kalau karena manusia, capek kita Pak. Ya. Hidup ini karena manusia. Hidup ini untuk jempol manusia, capek kita Pak. Capek. Ya. Kadang-kadang nulis sesuatu di media, di Facebook, di WA, nunggu jempol manusia, capek nggak ada yang ngasih like ini, akhirnya malas. Begitu banyak yang komentar, banyak yang ngasih jempol, semangat dia, ya, apalagi ujung-ujungnya duit, ya, youtuber apalagi itu, ya, pokoknya kalau karena dunia capek hidupnya, ya itu pasti Pak. Sesuatu karena dunia, sesuatu karena uang, sesuatu karena manusia, sesuatu untuk dapat jempol manusia, hidupnya pasti capek, lelah. Tapi kalau karena Allah, nikmat semua. Pasti itu Pak. Pasti. Oke. Akhlak yang baik adalah engkau tidak memiliki tujuan selain Allah. Harus ditanamkan dalam hati. Mudah semua. Ya. Semua definisi di atas mempunyai sudut pandang masing-masing. Adapun definisi akhlak yang sebenarnya adalah sebagaimana yang sudah tadi kita bahas. Ya. Jadi pembahasannya bisa beda, tapi intinya satu saja. Bagaimana semuanya untuk Allah, Rabbuna tabaraka ta'ala. Nah,
Lalu oleh pengarang kitab disebutkan ciri-ciri orang yang memiliki akhlak baik. Di antaranya adalah pemalu, jarang tidak menyakiti orang, senang menebar kebaikan, jujur, qillatul kalam, sedikit bicara, banyak beramal, sedikit salahnya. Orang beriman itu bukan tidak punya salah, tapi sedikit. Tidak gampang terjerumus pada perbuatan salah, itu orang beriman, ya. Kemudian tidak banyak menonjolkan diri. Nah, ini juga termasuk, Pak. Kalau ada orang yang sedikit-dikit saya, kalau bukan karena saya, ya, itu saya itu, ya, itu bisa begitu karena saya, itu orang yang buruk akhlak, ya, buruk akhlaknya, senang nonjolin diri. Kamu sih nggak manggil saya, coba ada saya, ya, dia bisa menang karena saya, dia kalah karena nggak ada saya, pokoknya serba saya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan ananiyah. Ya. Kamu tahu nggak? Itu sukses pengajian karena saya itu. Ya. Itu contohnya, udah berantakan. Soalnya saya udah keluar. Ya. Jadi berantakan kayak gitu, saya udah keluar. Dulu waktu ada saya, bagus. Nah, itu sombong. Ya. Bukan bukan menandakan, ya, dia itu orang yang baik. Orang yang baik itu dia tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit, namanya disanjung para malaikat, ya. Nah, ini kadang-kadang penyakit berbahaya, senang nonjolin diri, saya ini pengurus di sini, saya ini di sini, saya ini, ya, astagfirullah, ya. Dr. Firanda menyebutkan di antara bentuk sombong itu menceritakan guru-gurunya. Dalam satu ceramah beliau berkata, ya, guru saya, ya, 100 ini disebutkan guru-gurunya. Sebenarnya dia ingin menceritakan dirinya itu hebat karena dia berguru kepada orang hebat. Itu termasuk sombong, ya, menceritakan guru-guru. Tapi kalau sekedar mengutip ungkapan guru, bagus. Ini perkataan guru saya. Guru saya satu. Ya. Nah, orang beriman itu tidak senang nonjolin diri, Pak. Tidak senang nonjolin diri. Ya. Nah, semakin dia rendahin dirinya, semakin diangkat dia oleh Allah. Ya. Semakin dia menyembunyikan jati dirinya, semakin Allah tampakkan kehebatannya di dunia. Ya. Saya kira cukup hari ini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan datang. Mudah-mudahan, ya, Allah sehatkan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.